Ya, eh, kenapa sih saya bilang Susyung-Susyung ini luar biasa? Ini 3 Susyung ini ayah saya nih di Ceci ya. Saya dari kuliah di sini, mereka yang jaga saya sampai sekarang. Benar Sepo? Ya, jadi Sepo Herman Susyung, Joni Susyung, dan Ruhyat Susyung merupakan pendiri dari Cici Bandung, dan Hengking Susyung juga merupakan relawan yang masih muda tapi sudah mau mengambil tanggung jawab menjadi wakil ketua yayasan kita ya. Nah, sebelum mulai talk show saya akan memperkenalkan para pembicara kita hari ini. Yang pertama itu ada Herman Wijaya Susyung. Beliau merupakan Ketua Cici Bandung tahun 2004 sampai 2019. Dan sekarang beliau merupakan pembina dari Cici Bandung ya. Yang kedua adalah Joni Andela Susyung. Beliau merupakan Ketua Cici Bandung tahun 2020 hingga sekarang. Selanjutnya ada Ruhyat Kurniadi Susyung yang merupakan Ketua Fungsionaris HUAI Cici Bandung periode sekarang. Dan Hengking Wargana Susyung yang merupakan Wakil Ketua Cici Bandung 2020 hingga sekarang. Nah, Susyung-Susyung, jadi saya ingin bertanya kepada Herman Susyung, Joni Susyung, dan Ruhyat Susyung terlebih dahulu. Kita semua ingin tahu bagaimana jodoh awalnya Cici Bandung terbentuk. Mungkin Herman Susyung bisa cerita ke kita asal muasal Cici Bandung, yang kita semua tahu Cici itu berasal dari Taiwan. Kenapa bisa sampai ke Bandung gitu? Baik, selamat siang para hadirin sekalian, Susyung Suci dan para donatur, serta kawan-kawan relawan dari Jakarta. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pertanyaan yang sangat menarik dari Suci Intan. Saya memang, ini kebetulan saya mulai mengenal namanya Yayasan Buddha Suci itu di tahun 2003. Saya ingat waktu itu kami ada acara, kebetulan acara di Margali, saya itu Margali, yaitu konferensi internasional di Bandung pada bulan Oktober ya 2003, didatangi oleh Suci dari Jakarta, antara lain itu Suci Kau Pao Chin, orang Taiwan, juga satu lagi Suci Xiuzi dan beberapa teman lainnya yang meminta saya untuk bantu bagaimana membagi sebagian beras cinta kasih dari Taiwan. Waktu itu yang menarik buat saya adalah begitu banyak puluhan ribu ton yang dibagi untuk Indonesia, sewilayah Indonesia. Saya masih bertanya, mengapa wujud beras? Kenapa tidak uangnya saja? Itu pernah saya jadi langsung bertanya, kenapa bukan uangnya saja dan dananya saja? Itu rupanya di sana dikatakan bahwa setiap butir beras ini adalah merupakan kontribusi dari petani di Taiwan untuk diberikan, dipercayakan kepada Cici untuk disebarkan ke seluruh dunia kepada umat yang membutuhkan. Jadi setiap butir itu penuh dengan cinta kasih, oleh karena itu beras nyata itulah yang didistribusikan ke seluruh pelosok di dunia yang membutuhkan. Menarik sekali kan? Ya. Sehingga kami itu merasa wah tertarik juga bahwa betul
amanah yang diberikan kepada para petani di Taiwan kepada Tzu Chi itu begitu disampaikan apa adanya. Dan kemudian satu hal juga saya simak bahwa Tzu Chi mendapat kepercayaan begitu penuh daripada petani yang bisa menyisihkan berasnya untuk beramal. Ini yang menarik saya untuk coba saya bantu, dan memang saya tanya berapa, apa kita harus bayar duitnya, enggak. Ternyata enggak, gratis semua untuk, tapi itu ada kategorinya yaitu untuk para warga atau masyarakat yang tidak mampu atau prasejahtera. Nah itulah dari mulainya mungkin saya pikir sangat boleh kita coba. Namun masih ada sebagian yang harus kita pikul, yaitu biaya dari Jakarta ke Bandungnya. Tapi beras gratis, syaratnya apa? Enggak ada apa-apa. Ikuti SOP, syaratnya adalah berikan kepada masyarakat yang betul-betul prasejahtera, yang betul-betul membutuhkan. Tentu waktu itu kita pun diberitahu bagaimana SOP-nya, yang bagaimana masuk prasejahtera, bagaimana kondisi ekonomi perumahan dan sebagainya, rumah yang ditinggal oleh para calon penerima. Ya, jadi itulah mulainya mungkin saya mulai mengenal Tzu Chi dari luar saja. Jadi kebetulan saya memang senang dengan organisasi lama sekali, sehingga banyak teman-teman di wilayah-wilayah lain yang bisa kita gather, kemudian saya kontak, saya ajak, dan memang luar biasa. Memang sebab kita dengan niat yang murni untuk sosial, banyak saut menyaut, semua itu siap. Akhirnya mereka bersedia untuk mendistribusikan beras cinta kasih ini. Khusus di Jawa Barat, itu ada 15 kota dan kabupaten. Ya, di sini hadir juga banyak relawan yang saat itu ikut berbagi atau mengeluarkan uang sendiri untuk bekerja ke daerah-daerah pelosok di mana aja. Saya lihat di sini teman-teman hadir banyak sekali. Pak Winarso, Susiung Winarso, dari awal pembagian 2003 sudah hadir. Banyak di sini Bapak Koka dan sebagainya. Dan tentu juga kita dialokasikan, Bandung itu Jawa Barat dialokasikan 8.000 ton beras. Setiap warga AKK itu menerima 25 kilo, satu karung 25 kilo. Kami laksanakan mulai pembagian itu dari akhir 2003, yaitu tanggal 14 November adalah pembagian pertama di pendopo di Jalan Peta ya. Itu sekaligus dibagi untuk 6.000 karung atau 6.000 kakak. Itu adalah pembagian pertama. Kemudian dari alokasi 8.000 ton yang diberikan untuk Jawa Barat sampai pertengahan April 2004, saya dan teman-teman hanya mampu mendistribusikan 6.290 ton beras saja. Ya, nah itu mungkin untuk 15 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Begitu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang hadir di sini, teman-teman. Tanpa Anda itu Tzu Chi juga tidak bisa meneruskan ya itu amanah untuk pemberian beras cinta kasih di Jawa Barat. Mungkin di tangan saya ada beberapa data. Ini kebetulan saya ada datanya sedikit, yaitu sebanyak 6.290 ton beras itu dibagikan kepada 314.500 kepala keluarga di Bandung, Sumedang, Tasik, Sukabumi, Purwakarta, Cirebon, Indramayu, Kuningan,
kemudian Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Cirebon, serta Kabupaten Majalengka. Ini adalah misi yang dijalankan oleh Seci Bandung pada pertama kalinya. Dan ini berkat kerjasama yang baik dari semua relawan Seci waktu itu. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Kita telah menyampaikan sebanyak itu kepada warga yang di daerah Jawa Barat. Jadi benar-benar merata ke Jawa Barat ya Susyong, bukan hanya Bandung dan sekitarnya gitu. Nah, waktu itu kan Susyong belum mengenal Ceci ya. Mengapa tiga Susyong ini mau gitu ya mengambil ladang berkah ini? Karena mungkin kalau ditawarkan ke beberapa orang, nggak semua orang mau gitu menjalankannya. Apalagi ini 8.000 ton beras yang mau dibagikan, itu bukan jumlah yang sedikit gitu. Boleh Susyong Herman, Susyong Joni, dan Susyong Ruhiat ceritakan mengapa sih mau mengambil ladang berkah itu? Apalagi waktu itu di tahun 2003 ya. Mungkin Susyong juga baru merintis bisnis atau masih sibuk di luar sana gitu. Kalau saya kan kebetulan dengan Pak Herman sama Margali, waktu lagi itu ada acara. Waktu itu ada acara. Cuman saya berpikir aja di mana ini? Ini katanya ada pembagian beras gratis, nggak usah bayar. Ah, di mana ada orang yang baik begitu? Jumlahnya gede lagi katanya. Benar, tapi kenyataannya benar gitu kan. Nah saya mulai tertarik juga karena kebetulan sama-sama pergi dengan Susyong Herman juga ke Taiwan. Saya lihat pemikiran saya ini kan dari Taiwan katanya kan. Mana ada ini Yayasan Buddha Ceci katanya kan. Wah ini agama barangkali begitu kan. Barangkali itu agama, ternyata setelah saya ke sana enggak ada bakar kertas itu enggak ada sama sekali. Wah saya jadi heran. Kenapa ya ini banyak umatnya banyak lagi gitu kan. Orang kan tentu ini ada kelebihan. Makanya saya mulai di situ mulai berpikir wah ini kerja ini boleh juga ini membantu ini gitu aja tertariknya. Jadi sejak dari situ saya gabung ke Ceci, itu barangkali pengalaman saya yang kenapa saya bisa masuk itu. Jadi langsung ke sumbernya yaitu ke Ceci Taiwan ya Susyong waktu itu. Iya. Nah waktu itu kan ketemu Master Susyong. Ketemu. Iya, nah gimana sih feel-nya gitu ketemu Master, terus ya Master kan seorang bikuni gitu, ya seorang Ya, bikuni. Kebetulan saya duduknya juga di belakang, paling belakang. Karena mungkin terus rombongan jalan, wah ini katanya, karena saya juga belum lihat jelas Master tuh yang bagaimana, oh ini Master. Tapi kalau saya lihat jalannya lurus kayak enteng begitu kan. Ya kalau di ini kayak setengah terbang atau gimana. Kayak begitu, wah, ini pantasan banyak orang yang percaya gitu kan. Hanya itu aja saya kesannya. Ya. Master itu. Jadi dari teladannya Master ya Susyong ya, dari Master berjalan aja kita udah belajar banyak hal gitu. Karena Master berjalan itu sangat lembut, tidak mau menyakiti bumi kalau kata Master. Ya. Kalau kita jalan kan pak pikpuk ya. Nah mungkin dari Susyong Ruhiat bisa Mungkin cerita. jodoh saya tuh di situ pertamanya mungkin. Betul. Ya, kalau saya awal memang kebiasaan pada waktu itu saya banyak kegiatan di antaranya kan saya suka ikut lintas alam. Nah, jadi Susyong Herman itu mengajak saya, katanya yuk banyak teman-teman kawan, dan kita juga mempelajari dulu ini maksudnya apa, membagikan beras cinta kasih ini. Kita juga ingin mengenal tentang Ceci ya. Jadi sedikit banyak saya membaca dulu filosofinya Ceci, bahwa ini
membagikan beras itu tidak sekadar memberikan. Tapi ini adalah amanah. Jadi memberikan kepada sesama. Membagikan cinta kasih dari petani-petani dikumpulkan untuk diberikan kepada yang memerlukan. Dan kita mendapatkan amanah juga bahwa kita juga bisa mengikuti dari sana. Ternyata memang setelah dilaksanakan, apa yang kata-kata yang sambutan itu selalu kalau kita bacakan, kata master, beras bisa habis dalam waktu seminggu atau beberapa hari. Tapi tali silaturahmi akan berlanjut terus. Ya. Ternyata setelah 20 tahun ini memang silaturahmi sekarang kan sampai hari ini. Ya. Berarti kita mengikuti jejak master itu tidak salah. Dan kita pun dalam perjalanan membagikan beras, kita tuh banyak hal-hal yang kita dapatkan dalam pelaksanaan. Jadi kita bisa belajar dalam waktu mengerjakan. Pada waktu itu banyak yang masih salah paham, yaitu menolak. Tapi kita dengan rasa kanan bersyukur, terus kita memberikan satu keterangan, menyampaikan apa. Ya ternyata masyarakat bisa menerima. Gitu. Nah, itu jadi awal-awalnya karena kita tertarik kepada ajaran-ajaran atau amanahnya dari master. Ya, kadang master suka bilang kalau kita mau melakukan kebajikan pasti ada aja jalannya ya, Susyong ya, meski banyak penolakan-penolakan. Nah, setelah pembagian beras yang dilakukan dari 2003 sampai pertengahan 2004, itu kan di 16 Oktober 2004 diresmikanlah gedung kantor penghubung Cici Bandung. Ya, mungkin Susyong Herman, Susyong Joni bisa ceritakan bagaimana tuh perjuangannya sampai ada kantor baru dan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan. Karena itu kan awal muasalnya. Benar-benar awal Cici Bandung terbentuk, belum tahu apa-apa kan ya. Dan Susyong juga mungkin di training gitu dan diinformasikan kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan oleh Cici gitu. Mungkin saya cerita sedikit, ada pengalaman yang luar biasa di akhir tahun 2003. Setelah pembagian beras pertama, kami itu satu rombongan kira-kira 20 ya, menuju ketemu dengan master untuk pertama kali ke Hualien. Selama kalau tidak salah tanggal 19 sampai 23 November 2003. Nah, kita sempat di Taipei itu sempat malam dingin sekali pergi ke rumah makan yang cukup terkenal di sana, diantar oleh dua senior, relawan senior di Cici Taiwan, yaitu salah satunya Kau Ming San Susyong. Kau Ming San itu adalah satu senior, relawan senior yang kalau ibu bapak sekalian pernah atau Susyong Cici pernah ke Jingsi di Hualien, itu lantai banyak sekali keramik yang dibuat dengan bunga-bunga lotus, itu Kau Ming San Susyong yang buat. Nah, dia antar kita untuk makan malam sebab kita belum kenal betul-betul Cici apa, baru pertama kali. Wah, makan besar Pak di sana itu. Segala tidak vegetarian, nggak ngerti kalau kita harus vegetarian, makan daging segala macam. Bahkan ada teman-teman makan alkohol, minum alkohol dan nawarkan kepada relawan kita, relawan Cici yang mengantar kita. Itu dia tidak ngomong apa, hanya bilang silakan aja nikmati makanan Anda, minum dengan senang. Itu ada pengalaman pertama dan satu patah pun tidak ngomong. Itu saya sangat terkesan setelah saya ikut pelatihan. Kemudian kami ikut 4 orang pertama ikut pelatihan di Taiwan adalah saya, Susyong Joni, Susyong Asikin yang sudah almarhum dan Susyong Aheng berempat.
Sesiung Aheng. Kita berempat ke sana ikut pelatihan pertama. Setelah kita tahu apa itu ceci, rasa malu saya itu besar sekali ya. Nggak enak. Dan saya sempat ketemu lagi dengan kaum insan Sesiung itu. Waduh, Sesiung malu saya waktu itu, kok bisa gitu. Tapi di sanalah kita bisa simak bagaimana seorang relawan ceci yang sudah senior bisa menguasai suasana sehingga membuat kita itu tidak canggung. Tapi kita itu merasa malu hati bahwa wah kita itu udah melanggar semua peraturan ceci. Tapi ya sebelum itu kan kita belum kenal ceci itu apa. Ya, jadi itu salah satu pengalaman juga yang membuat saya merasa ini adalah hal yang baik untuk kita. Kedua, kalau nanyakan niat kami kenapa mau membentuk ceci di Bandung. Saya melihat juga, saya mendengar cerita bagaimana Master Cendiani itu mendedikasikan hidup dia buat amal dan sosial luar biasa. Beliau itu hanya tidur sehari 3 sampai 4 jam saja. Kemudian ada cerita ini mungkin yang saya tidak akan lupa. Ada satu fotografer relawan ceci. Master Cendiani itu punya penyakit jantung bawaan sehingga beliau tidak bisa naik pesawat. Kemana-mana di Taiwan itu menggunakan kereta atau bus. Dan itu fotografer ceci itu 10 tahun lamanya beliau itu mencari momen di mana Master Cendiani ketiduran. Dia tidak pernah dapat. Jadi selama dalam perjalanan Master Cendiani itu selamanya melihat, mendengar, buka laptop, mendengar kejadian-kejadian yang ada di pelosok dunia. Begitupun begitu pagi beliau buka mata, beliau yang nanyakan adalah situasi di mana ada bencana alam dan sebagainya. Ya bagi saya beliau itu seorang guru yang luar biasa, yang wawasannya bukan hanya di satu tempat tapi seluruh pelosok di dunia. Maka pengikut ceci itu sampai sekian belas juta orang yang mengikuti. Itu mungkin salah satu juga saya niat meneruskan kegiatan ceci di Bandung. Ya itu betul gitu kan. Kita sepakat sama-sama kok. Ya, Sesiung Joni bisa cerita kegiatan apa sih yang sudah dilakukan Ceci Bandung gitu waktu di awal berdirinya Ceci Bandung? Ya banyaklah kegiatan-kegiatan bakso seperti bakso kecil dan besar juga dia dijalankan. Pembagian beras juga bukan, keluh kesahnya juga banyak. Karena kan kalau namanya bagi beras ditunggu itu. Jadwalnya jelas. Malam belum ada ini barangnya. Padahal besok pagi mesti ini. Nah, karena kita harus disiplin. Ini kita berdua ngejar yang punya truk itu sampai di mana ini truk? Jam 12 malam itu. Nah, makanya Sesiung CC saya harapkan juga kalau udah tugas ya kadang-kadang waktu juga nggak diperhitungkan gitu kan. Nah itu, terus ya kelanjutannya itu berjalan dengan baik. Nah yang belakangan setelah pandemi juga kita jalan terus. Pandemi juga kita kan di situ tentunya APD, masker, kita bagi-bagi toh. Obat, lianfa juga mahal sekali. Tapi kita di sini gratis. Rapitor juga di Jawa Barat sampai 50.000 kalau salah. Kegiatan itu, vaksinasi juga dijalankan. Banyaklah kegiatan-kegiatan awal sampai akhir juga dari sejak pertama malah kantor juga masih sewa. Bahkan dibayar juga akhirnya dia ngerti bahwa Pak Herman kerja sosial saya lupa gratis nggak usah bayar. Gratisnya 15 tahun lagi ya? Hampir 15 tahun. Kita harus terima kasih kepada grup Istana Grup ya. Istana. Waktu itu Sesiung Gunawan Condro dan Edi Sukamto beserta teman-temannya yang telah meminjamkan kantornya gedungnya sebagai kantor Ceci pertama di
Jalan Dago 179. Itu awal mau minjemkan hanya 4 tahun aja, tapi akhirnya sampai 14 tahun. Ya, luar biasa ya. Tapi ada hikmahnya juga. Waktu saya mengembalikan kepada beliau, dia bilang, waduh memang berbuat baik itu selalu ada berkahnya. Kenapa? Sebelum dipinjamkan ke Cici, itu gedung mau dijual 8M. Waktu kami kembalikan itu udah ditawar orang 28M. Luar biasa sekali. Luar biasa. Dapat blessing lah dari ini. Makanya Master juga kita harus terima kasih kepada Master. Karena kita bisa di blessing itu. Itu sewa kantor juga jadi gratis. Terus kita bisa hari ini bisa ada gedung ini. Iya, betul, betul sekali. Jadi Tapi dukungan banyak tuh, bukan itu aja relawan donatur, para donatur yang ada. Mungkin juga ada di sini yang luar biasa. Termasuk dukungan dari Jakarta juga ada. Yang utama sih dari orang Bandung. Beliau juga sangat baik dengan keluarga dengan teman-teman di istana grup itu. Makanya minjem begitu lama sekali nggak enak hati. Sehingga timbul niat harus punya gedung sendiri. Di sanalah dapat gedung ini. Dan tanah itu diusahakan. Kita cari udah banyak sekali tempat, beberapa tempat ada bentuk ruko, ada bentuk juga sampai di Lembang dan sebagainya nggak ada yang cocok. Dikasih Terakhir setengah harga lagi. Jodohnya itu dari temannya Pak Joni, Sesiung Joni ini mendapat lokasi yang sekarang kita tempati. Itu dibangun waktu itu tahun berapa? 2014 kali kita mulai peletakan batu pertama. Selesai tanggal 2017-an akhir lah. Dan 2018 kantor udah mulai kemari berarti. Ya sambil nunggu duit dari donatur. Dan saya harus ucapkan terima kasih kepada semua juga yang donatur di sini bahwa gedung dan tanah ini berkat bantuan semua ya dari Bandung. Itu ini jumlah itu kalau jumlah saat itu kita menghabiskan dana itu kurang lebih 48M. 48M bisa mendapat gedung yang begini cantik, indah dan sangat bermakna. Kemudian dari Jakarta kita bantuan dari Pak Agwan dan Pak Franky masing-masing 6M. Ditambah dari Suku Liing, Sumarekon 1M. Kurang lebih sisanya 35M. Adalah berkat teman-teman para donatur yang hadir di sini. Ada Bapak Sesiung Tatang Hermawan hadir di sini juga datang. Banyak sekali di sini kita punya Yungtung atau komisaris Cici Bandung yang telah sama-sama mengeluarkan merogoh saku dan membangun rumah cinta kasih ini. Terima kasih sekali lagi atas Anda. Maka gedung ini bisa ada dan selamanya menjadi rumah pelatihan bagi mereka yang ingin berbuat kemanusiaan. Terima kasih. Iya, luar biasa ya Sesiung Cici. Jadi untuk adanya Aula Cingse Cici Bandung itu tidak mudah karena untuk membangun Aula Cingse itu harus langsung persetujuan Master Cengyen gitu. Bandung benar-benar luar biasa berkahnya. Master bisa ACC nih untuk bangun Aula Cingse Cici Bandung sehingga kita hari ini bisa berkumpul bersama di sini dan kita bisa belajar bersama di sini. Kalau Bapak Ibu Sesiung Cici para hadirin ingat kita 20 tahun ke belakang mungkin kita pindah-pindah ya pemberkahan akhir tahun pindah-pindah gedung ya. Cici Bandung banyak banget nih gedungnya. Dan akhirnya kita setelah 10 tahun berdiri Cici Bandung, ya para relawan, Sesiung-Sesiung, Cici sekalian memiliki niat dan tekad untuk mendirikan Aula Cingse Bandung sehingga hari ini di ulang tahunnya yang ke-20 tahun, ya kita benar-benar luar biasa hari ini bisa berkumpul bersama di sini. Selama 20 tahun Cici Bandung berdiri, sudah terbangun 8 jembatan, 4 sekolah, bedah rumah, bantuan kaki palsu,
bantuan kepada penerima bantuan, bakti sosial, dan kelas budi pekerti. Ya, jadi mungkin Herman Susyong bisa cerita pengalaman dari pembangunan jembatan yang sudah dilakukan oleh Cici Bandung. Mungkin salah satu pembangunan jembatan yang paling membuat Susyong berkesan. Terima kasih. Ada jembatan pertama yang dibangun oleh Cici Bandung adalah jembatan Simpai Asih Cikaengan yang terletak di perbatasan antara Garut dan Kabupaten Garut dan Tasik. Dan di sana itu sempat Susyong sekalian juga masih bisa ingat mungkin di koran-koran Kompas kalau nggak salah, selalu ada iklan rokok yang menayangkan anak-anak sekolah menyeberangi sungai, bawa tas sekolah menyeberangi tempat itu yang kita bangun pertama. Itu setelah jadi pun panjangnya 107 meter, panjang jembatan gantung tersebut. Saya itu benar-benar suka duka di sana cukup lama ya, sebab masuk aja kita di daerah Lawang Angin ke tempat Cikaengang itu, ke sungai itu 1,5 jam dengan ojek, dengan motor, nggak bisa ada yang masuk. Kalau ada kuda saya naik kuda gitu. Nah itu pakai motor, teman kita hampir jatuh tuh Pak Akwennya, Susyong Akwen sana. 1,5 jam masuk, keluar 1,5 jam. Bayangkan oleh Susyong berapa jauhnya itu, 3 jam pulang pergi. Ke sana itu betul-betul luar biasa dalamnya. Kita itu lewat sawah, tanggul, sungai, segala macam. Penduduk di sana, itu jangan ngomong dia tahu waktu peresmian dia kaget lihat gubernur, kapolda, pangdam. Dia bilang camat yang mana aja nggak kenal. Betul-betul. Dan yang paling menyedihkan adalah di bagian desa seberang bagian Garut, kabupaten desa sebelah Kabupaten Garut itu saat itu ada satu desa belum ada listrik. Di zaman kemerdekaan 62 tahun Indonesia itu ada di Pulau Jawa, di tengah di Jawa Barat ada yang belum ada listrik. Itu kita bangun sama-sama, saya mesti terima kasih banyak, ini jasanya luar biasa dari almarhum Susyong Aheng yang tidak pernah kenal lelah sampai ke sana. Itu begitu medannya begitu susah, itu kita bawa peralatan, kita kerjasama dengan Sipur 3 kalau nggak salah waktu itu. Nah kita bawa peralatan berat, mobilisasi alatan berat ke sana untuk menjadikan jembatan ini agar bisa terwujud baik. Selama sekian bulan itu kita ke sana sampai saat peresmian itu jalan ke sana itu bisa ditempuh oleh sedan. Kita mobil sudah bisa masuk, yang tadinya tidak naik motor aja sempat mau jatuh. Itu ada hal yang luar biasa yang menyentuh saya. Dan ini juga sesuai dengan perintah atau keinginan Master Chen Yen. Kalau kita membuat sesuatu proyek di satu tempat, itu bukan jembatannya, tapi efeknya. Efek apa? Ekonomi desa setempat terangkat. Tadi yang tidak ada listrik, waktu diresmikan oleh Pak Gubernur, next listrik masuk. Sehingga itu desa sana itu punya listrik sekarang. Ya, kemudian saya mungkin sedikit sharing dikit. 2 tahun kemudian itu saya dapat telepon dari waktu itu mantan Pangdam Siliwangi yang jadi sudah Pangkostrat. Mang katanya ini jembatan kita hanyut, kena banjir. Saya bilang masa Pak? Ya, saya pergi ke sana lihat. Ternyata bukan jembatan yang kita bangun, tapi jembatan bambu yang di daerahnya memang dekat ke sana. Jembatan kita utuh, bagus. Dan yang sangat mengesankan itu apa? Saya ke sana itu gedung lantai 2 pada berdiri. Sudah hidupnya udah lain. Luar biasa sekali. Mereka anak-anak sekolah juga gedungnya jadi tadinya gubuk dengan tiang bambu.
Sekarang itu sudah tembok. Nah, saya sempat ke sana itu melihat, wow, ternyata bagus. Kita lihat tukang es lilin dan sebagainya menyeberangi jembatan. Ada orang tiba-tiba kasih saya seuntai pisang. Saya nggak kenal. Dari siapa? Saya bilang, ini ada yang pemberian Pak. Dari siapa? Bandar Pisang. Saya tanya, yang mana Bapak ini? Oh iya, saya samperin ke dia, Pak, saya kenal Bapak. Bapak lupa saya dulu itu tukang rakit yang nyeberangin orang. Coba, jadi kelihatan ekonomi setempat itu terangkat. Efek ini yang Master inginkan. Keberadaan Ceci dengan satu jembatan tapi mempengaruhi kehidupan warga masyarakat setempat menjadi sejahtera, ya, cerah, penuh senyuman. Begitu punya berita juga satu yang saya dapat. Ada itu sepasang suami istri yang ngomong kepada saya, sayang hari ini, lain hari ini Trinons ini boleh cari foto mereka. Dia bilang, Pak saya bangga dengan jembatan di sini, kenapa? Itu di Amerika ada San Francisco jembatan, kami punya jembatan ini, saya kawin di foto di sini. Itulah. Itu yang luar biasa yang saya sangat terharu melihat bahwa ternyata satu jembatan itu bisa mempengaruhi kehidupan orang banyak yang memang inilah kelebihan dari Mada Master bahwa kita membangun sesuatu proyek itu mesti melihat ke sampingnya. Perbuatan apapun yang kita bukan hanya menolong yang bersangkutan tapi bisa mempengaruhi sekitarnya menjadi baik atau ikut partisipasi dalam kebaikan. Mungkin itu sharing saya, makasih. Oke, dari tadi kita sudah bicara dari awal Ceci Bandung terbentuk hingga sekarang ya 20 tahun. Nah, Susyung Suce, hari ini kami Ceci Bandung itu sangat-sangat bersyukur karena pertumbuhan relawan juga baik ya. Banyak masyarakat yang bisa kami bantu dan melalui donasi dari Susyung Suce juga kami bisa bekerja. Ya, tanpa Susyung Suce kami hanya sebagai relawan saja gitu. Nah, hari ini kami memiliki wakil ketua yayasan yang juga sangat luar biasa. Beliau masih muda, beliau juga sibuk ya kerja, tapi beliau mau mengambil ladang berkah yang cukup berat menjadi wakil yayasan. Nah, Hengking Susyung mungkin bisa sharing ke kita harapannya nih, harapan Ceci Bandung ke depan. Ya, karena dari tadi kita udah ngomong 20 tahun ke belakang. Kita mau ngomong ke depan nih. Kita mau denger yang muda ya Susyung Suce ya. Cảm ơn Susyung Men, Suce Men. Selamat siang Ibu Bapak semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kangen yang luar biasa kepada seluruh donatur yang telah berdonasi ke Ceci selama 20 tahun terakhir ini. Semua donasi yang disampaikan, diberikan, itu sudah dikerjakan dan sudah bisa dilihat hasilnya dari semua presentasi yang dari tadi pagi disampaikan dan juga yang diceritakan tadi. Ya, saya pribadi sangat bersyukur karena keberadaan Ceci di Bandung bisa membantu saya. Untuk 20 tahun ke depan, saya mau mulai dengan pertanyaan. Apa hal yang paling berharga bagi orang tua di hidup ini? Apa hal yang paling berharga untuk orang tua di hidup ini? Bagi saya, yang paling berharga adalah anak yang bisa berbakti kepada orang tua dan anak yang bisa berguna untuk orang banyak. Bukankah itu harapan terbesar dari semua orang tua? Termasuk yang mungkin di sini udah jadi kakek nenek, akung ama ya. Saya rasa juga harapan dari para akung ama, kakek nenek semuanya. Di samping itu,
Mungkin salah satu kekecewaan orang tua yang paling besar apa? Saya rasa salah satunya adalah adik kakak tidak akur. Bagi yang udah ada anak, saya rasa kalau anak adik kakak itu tidak akur, itu wah, 7 keliling lah ya. Pusing 7 keliling. Tiap hari juga mau makan gak enak. Ya. Nah, kenapa bisa orang tidak akur? Kenapa sama adik kakak bisa tidak akur? Saya rasa karena kurangnya pendidikan budi pekerti, pendidikan bagaimana cara bersyukur. Ya, karena saya yakin kalau kita bisa bersyukur, kita menjadi tidak tamak. Dan kita mengerti berbagi dan bisa menjalankan amanah orang tua, yaitu keluarga yang harmonis. Untuk itu, tadi ditanya oleh Cece Intan, kedepannya Cece mau bagaimana? Untuk kedepannya, Cece Bandung, semoga semesta merestui, itu kita di Bandung mau buat Cece School seperti Cece School di Jakarta. Di mana Cece School ini itu mengajarkan budi pekerti untuk anak-anak dan cucu-cucu kita semua. Hanya dengan ajaran budi pekertilah dari usia dini, terutama 0 sampai umur 12, anak-anak baru punya kesempatan untuk menjadi bukan hanya orang yang cerdas, tapi juga orang yang bijaksana hati nuraninya. Di Ceci juga, orang tua diajarkan bagaimana menjadi orang tua yang bijaksana. Karena saya pribadi baru anak umur 4, sebenarnya saya bingung. Ini si bocah mau diapain ini ya? Ngajar anak gimana sih? Kok rewel banget ya anak ya? Kok rese gitu ya? Aku rasa ini semua yang udah jadi akung ama, kakek nenek ini merasakan hal itu juga ya. Ini anak kok susah bener diatur sih ya. Tapi kenapa? Karena nggak ada sekolah jadi orang tua yang baik tuh nggak ada. Apakah ada yang pernah sekolah jadi orang tua yang baik? Nggak ada kan? Nah jadi apa kelebihan Ceci? Di Ceci itu selain anak-anaknya dididik, orang tuanya pun bisa ikut kegiatan Ceci, di mana di Ceci itu diajarkan setiap orang untuk kanen cung cung ai. Kanen bersyukur, cencung menghargai, ai dengan cinta kasih yang besar. Saya rasa ini merupakan fondasi bagi setiap orang tua memberi contoh dan mengajarkan kepada semua anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Ceci Bandung juga suka ditanya, di Jakarta ada Ceci School, di Bandung ada nggak? Cuma bisa dijawab, akan ada. Hanya dijawab, akan ada. Berarti bentar lagi ya kita bakal ada Cici School Bandung ya. Bersyukur. Sesiung ya. Nanti murid pertamanya anak Sesiung Hengking. Oh iya, anak saya kelinci percobaannya. Ya karena udah banyak yang bertanya sama saya Sesiung. Mami Betul. Papih di sini ya udah nanya yang anak-anaknya kelas budi pekerti. Kapan sih ada Cici School? Nah ini sudah terjawab ya hari ini, mungkin tahun-tahun mendatang kita akan ada Cici School ya. Nah itu juga butuh dukungan dari Bapak Ibu sekalian mungkin. Betul ya sekali. Sesiung. Jadi di bawah ada booth-nya, Ceci School, kalau ada yang mau tanya, saya juga belum paham, jadi tanya yang ahli aja ya. Jadi ini juga
seperti yang tadi Cece Intan sampaikan, itu animonya luar biasa. Ceci School Jakarta itu yang keterima murid paling 10-15%. 85% tuh ya kepaksa daftar di sekolah lain. Jadi karena itu juga saya yakin dengan di Jakarta dan seperti yang tadi disampaikan Cece Intan, itu di Bandung pasti juga animonya akan luar biasa. Jadi kenapa ini penting, Ceci School ini? Saya rasa di Bandung, di Garut, Cianjur, banyak di kabupaten-kabupaten itu sekolahin anak kemana? Biasa pindah sekolah ke kota besar. Kenapa? Karena orang tua, semua orang tua pasti berharap impiannya adalah anak saya, keturunan saya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Jadi dengan ada Ceci School di Bandung, semoga bisa lebih dekat, terutama untuk orang tua di Bandung, anak-anaknya dekat dengan orang tua, karena dimanapun, bagaimanapun, ajaran orang tua adalah ajaran yang paling baik. Jadi saya yakin juga impian setiap orang adalah keturunan kita punya keluarga yang harmonis ya. Jadi kuncinya adalah pendidikan yang berbudi pekerti. Jadi terakhir adalah saya coba sharing, waktu itu Ayan Sesyung ditanya oleh Master, Sesyung, udah selama ini bersumbangsi ke Ceci, harta kamu berkurang nggak? Ayan Sesyung ditanya, Ayan Sesyung nanya Sesyung Frankie, enggak Master, yang ada berlipat kayaknya. Karena itu juga saya nanya, Sesyung Joni, Sesyung, udah berapa tahun di sini? Hartanya berkurang nggak Syung? Nyumbang segitu terus? Oh enggak Syung, nambah-nambah terus tuh. Oh iya, saya juga walaupun baru 5 tahun nambah terus, bersyukur. Jadi malah nggak kurang, adanya nambah. Jadi dengan bekerja di Ceci ini, saya yakin, makin yakin hukum sebab akibat, tadi Sesyung Herman sampaikan, hukum tabur tuai, apa yang kita tanam, apa yang kita panen. Jadi dengan itu saya dengan Sesyung Joni sepakat untuk makin banyak menanam kebajikan, ladang berkah dengan pendidikan melalui pembangunan sekolah Ceci Bandung. Saya juga mewakili Ceci Bandung mau mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada semua donatur dan relawan yang sudah membuat setiap kegiatan Ceci terlaksana dengan baik selama 20 tahun ini. Jadi kanen semuanya, Sesyung Secemen, terima kasih Bapak Ibu sekalian, kanen Ceci Intan. Ya, luar biasa harapannya ya. Nah, talk show kali ini kita mau tutup dengan harapan dari pendiri Ceci Bandung. Silakan Herman Sesyung. Saya terima kasih dan merasa bangga bahwa sejak tahun 2020 sampai sekarang Ceci Bandung itu bukannya lemah tapi makin kuat dan punya cita-cita impian yang luar biasa. Selamat. Tentunya saya juga yakin bahwa Ceci Bandung sudah 20 tahun usianya, berarti sudah dewasa. Saya itu udah jadi mau jadi papa itu di umur 20 tahunnya. Jadi dengan pengalaman dan suka duka yang dialami dari salah dan benarnya, tapi Ceci Bandung itu sudah menjadi orang yang dewasa, maka ke depan itu saya yakin langkah-langkahnya akan sangat mantap. Dan saya mau ingatkan juga kata ke Master selamanya jangan takut salah. Nah, untuk ke depan juga teman-teman saya juga mungkin izinkan saya mengutip kata Kak Master. Ya, Master selalu mengingatkan kita. Ya, 是明天先到还是无常先到? Artinya kita tidur itu besok sampai dulu atau maut yang nyampe dulu. Maka oleh karena itu kita berlomba dengan waktu semasa masih bisa
kita berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Itu keinginan Master. Dan tentu selamat sekali lagi kepada Cici Bandung. Kita itu sudah dewasa dan kita akan melangkah lebih mantap ke depan. Semoga Cici Bandung selamanya mendapat dukungan dari masyarakat Bandung dan sekitarnya dan tetap jaya bisa melahirkan lebih banyak lagi bodhisattva ke depan. Sekian. Terima kasih. Amin. Oke. Baik, jadi talk show hari ini benar-benar menarik, kita cerita dari awal sampai sekarang ya dan ke depannya gitu. Mungkin kalau misalnya kita mau cerita full 1 hari nggak selesai nih. Ya, saya mengucapkan terima kasih Kanan kepada Herman Susyong, Johnny Susyong, Ruhiat Susyong, dan Hengking Susyong atas talk show hari ini.